Halo investor dan tradership. Banyak orang bertanya, berapa banyak jenis saham yang sebaiknya kita miliki dalam portofolio saham kita agar bisa mendapatkan profit yang maksimal dan bagaimana cara menata portofolio saham yang kita miliki. Mari kita kupas di video yang kali ini. Berapa banyak saham sih yang sebaiknya kita miliki dalam portofolio agar bisa profit yang maksimal? Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Ada orang yang merasa 7 saham terlalu banyak. Ada juga yang merasa 10 saham terlalu sedikit. Setiap orang memiliki kenyamanan yang berbeda dalam melakukan investasi sesuai dengan dana investasi yang dimiliki dan profil resiko orang tersebut. Apa yang nyaman buat saya, belum tentu nyaman buat Anda. Tetapi di video ini, saya akan menjelaskan secara garis besar yang bisa Anda gunakan sebagai acuan dalam menata portofolio saham. Yang pertama, alokasikan dana sekitar 10-20% dari penghasilan Anda untuk dana investasi. Jika dana Anda terbatas, Anda bisa mulai investasi dengan membeli 1-3 jenis saham dulu. Usahakan dari sektor industri dan grup bisnis yang berbeda untuk meminimalisasi resiko Anda. Saat Anda bisa menambah dana investasi, Anda juga bisa menambah portofolio saham Anda sesuai dengan profil resiko Anda. Untuk lebih jelasnya, lihat video Yuk Nabung Saham. Gini loh cara nabung saham yang benar. Yang kedua, pelajari jenis saham apa yang mau Anda beli. Apakah spekulatif stock, growth stock, income stock, atau blue chip stock? Apakah termasuk saham cyclical atau saham defensif? Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis saham, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Cara Uang Bekerja Untuk Kita, dan ini loh ciri saham blue chip. Yang ketiga, pahami laporan keuangan dan nilai intrinsik perusahaan agar mendapatkan saham super dan saham diskon. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video saya yang berjudul Cara Memilih Saham Murah Calon Beggar dan Cara Memilih Saham Super. Yang keempat, susun portofolio saham sesuai dengan profil resiko Anda. Ada 4 tipe investor sesuai dengan profil resiko. Yang pertama, investor tipe konservatif atau dikenal juga dengan risk averse atau menjauhi resiko. Investor konservatif lebih mengutamakan tingkat keamanan dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Karena investor konservatif lebih suka dengan investasi yang cenderung aman dan imbal hasilnya sudah diketahui sejak awal. Akibatnya, investor konservatif cenderung mendapatkan investasi dengan keuntungan yang lebih rendah. Investor tipe ini cenderung investasi 75% di saham blue chip, 25% di saham growth stock atau income stock, dan memiliki portofolio 15-20 saham super untuk mengurangi resiko investasi. Tipe investor yang kedua adalah investor moderate atau risk netral atau netral terhadap resiko. Investor moderate cukup paham tentang instrumen investasi yang memiliki keuntungan dan resiko yang lebih tinggi. Tetapi beberapa dari mereka tidak mau memiliki semua portofolio investasinya di instrumen yang memiliki resiko dan keuntungan yang lebih tinggi karena memiliki resiko yang juga lebih tinggi. Biasanya, investor risk netral selalu mencari proporsi yang seimbang antara resiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan atau return yang mereka terima. Investor tipe moderate cenderung investasi 50% di saham blue chip, 30% di growth stock atau income stock, dan 20% di spekulatif stock, dan memiliki portofolio antara 5-10 saham super untuk mengurangi risiko investasi. Tipe investor yang ketiga adalah tipe investor agresif atau risk taker.
atau dikenal juga dengan toleran terhadap resiko. Investor tipe agresif paham prinsip high risk high return. Para risk taker ini juga cenderung untuk mencari keuntungan investasi yang tinggi. Maka dari itu mereka lebih berani mengambil resiko dalam melakukan investasi. Investor tipe ini cenderung investasi hanya 50% di blue chip, growth stock, atau discount stock. Dan 50%-nya lagi di spekulatif stock. Dan hanya memiliki portofolio 3-5 saham. Bahkan ada tipe investor yang super agresif yang memiliki 70% sampai 80% spekulatif stock dan hanya 20% di saham blue chip, growth stock, atau income stock. Tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan investasi seperti ini. Kenapa? Karena akan sangat beresiko bagi Anda, apalagi kalau terjadi penurunan yang sangat dalam. Anda bisa mengalami traumatis dalam melakukan investasi di saham. Sebenarnya, secara teori, hanya ada 3 tipe investor terhadap resiko. Tetapi berdasarkan fakta, ada tipe yang keempat, yaitu yang keempat saya sebut investor spekulan. Investor tipe spekulan tidak paham tentang adanya resiko saat membeli saham. Mereka seringkali melakukan pembelian saham berdasarkan rekomendasi tanpa mengerti laporan keuangan, makroekonomi, atau analisa-analisa yang lain. Bahkan ada di antara mereka membeli saham tanpa tahu bisnis perusahaan yang dibeli. Bahkan ada yang nama lengkap perusahaannya saja tidak tahu. Mereka cenderung membeli saham yang banyak dibicarakan dan sedang tren, yang sering muncul di running trade atau layar perdagangan, atau beli berdasarkan rekomendasi dari teman, influencer, atau broker. Dan saat rugi atau nyangkut, mereka kebingungan. Ada yang cut loss, ada yang average down, ada yang mengucapkan sumpah serapah atau hate speech, ada yang mengatakan say goodbye dengan dunia saham karena menganggap saham adalah judi. Padahal sebenarnya yang judi bukan sahamnya, tetapi yang judi adalah orangnya. Karena saat beli saham tidak mempunyai dasar mengapa membeli saham tersebut. Nah, Anda termasuk tipe investor yang mana? Silahkan tulis di kolom komen. Bagi Anda yang merasa termasuk tipe keempat, Anda harus lebih banyak belajar tentang saham dan mengetahui profil risiko Anda. Apakah tipe konservatif, tipe moderate, atau tipe agresif untuk menata portofolio saham Anda. Jangan menjadi investor spekulan kembali. Peter Lynch, legenda fund manager Amerika Serikat yang mengelola Fidelity Magellan Fund dari tahun 1977 hingga 1990 dan berhasil mengembangkan aset dari senilai hanya 20 juta US dollar menjadi 14 miliar US dollar, berkata jika dia disuruh memilih antara memegang 1 perusahaan bagus dibandingkan memegang 10 perusahaan bagus, maka dia akan memilih 10 perusahaan bagus. Mengapa? Karena dengan membeli banyak saham bagus, kesempatan untuk mendapatkan saham super yang memiliki kinerja paling bagus akan jauh lebih besar. Salah satu dari 10 saham tersebut bisa menjadi saham super yang bisa menaikkan nilai portofolio dengan signifikan. Jika Anda memegang 1-2 saham saja, Anda bisa menghasilkan untung yang besar. Sebaliknya, jika Anda memiliki banyak saham, Anda memiliki resiko yang lebih kecil, tetapi menghasilkan keuntungan yang juga lebih kecil. Sesuai dengan pepatah investasi, high risk, high return. Low risk, low return. Resiko yang tinggi, keuntungannya juga tinggi atau besar. Sementara resiko yang rendah, keuntungannya juga rendah atau kecil. Jangan memiliki portofolio saham lebih banyak dari 20 saham agar Anda tetap fokus. 5 saham super akan menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan 20 saham. Tetapi 20 saham memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan 5 saham super. Langkah yang kelima, evaluasi kinerja saham di portofolio Anda secara fundamental
teknikal atau sektoral, tiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun sekali. Apakah portofolio saham Anda sudah menguntungkan atau perlu melakukan switching portofolio? Yang pertama, secara fundamental perusahaan, apakah kondisi perusahaan masih sehat? Apakah laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba yang terus meningkat, bisnis yang bertumbuh, dan hal-hal yang lain? Jika hal itu terjadi, masih sehat, laporan keuangan bagus, harganya juga cenderung masih murah, maka Anda bisa keep atau bisa Anda hold atau Anda tahan saham tersebut. Tapi kalau terjadi yang sebaliknya, fundamental perusahaannya lebih jelek, menjadi utangnya meningkat, kemudian rugi, dan lain-lain, maka Anda bisa melakukan switching portofolio. Yang kedua, secara teknikal, apakah grafik masih uptrend atau downtrend? Jika masih uptrend, Anda bisa hold atau tahan. Tapi jika downtrend, segera lakukan sell dan lakukan switching portofolio. Yang ketiga, secara sektoral, apakah sektor bisnisnya masih bagus? Kalau masih bagus, Anda bisa keep atau hold atau Anda tahan. Tetapi kalau bisnisnya justru menurun, maka Anda bisa jual dan lakukan switching portofolio. Untuk lebih jelasnya tentang rotasi sektor, bisa Anda lihat video saya berjudul Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.